Halo anak-anak, kembali lagi kita belajar untuk kelanjutan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu siklus biogeokimia. Nah, kita akan mempelajari masih 4 siklus lagi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar siklus karbon. Oke, kita lihat ya. Nah, anak-anak pasti tahu dong ya manfaat air bagi kehidupan kita. Oke, nah air itu sangat penting bagi kehidupan kita ya. Misalnya untuk sumber oksigen saat kita bernapas, sebagai pelarut dalam berbagai reaksi biologis, dan menjadi lingkungan hidup bagi berbagai organisme perairan. Nah, anak-anak juga pernahkah mendengar PLTA? Jadi salah satu listrik pembangkit adalah air ya, digerakkan oleh siklus air ini. Dan pernah anak-anak berpikir, kenapa sih air itu tidak pernah habis di permukaan bumi? Itu dia adalah karena siklus air. Oke ya, jadi kita perhatikan bagaimana siklus air. Yang pertama, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Nah, sebagian besar uap air di atmosfer ini berasal dari laut karena 3/4 luas permukaan bumi itu terdiri dari laut. Nah, jadi yang pertama tadi presipitasi. Jadi air yang ada di atmosfer ini dikembalikan ke laut, ke daratan, atau ke perairan lainnya dalam bentuk hujan atau hujan es atau salju. Nah, kemudian air yang ada di laut, di daratan, atau di tanaman mengalami evaporasi dan transpirasi. Kalau di laut, di perairan, atau di daratan, dia mengalami evaporasi. Kalau di tumbuhan atau tanaman mengalami transpirasi. Ini sama-sama penguapan. Nah, proses penguapannya ini nanti akan terjadi kondensasi ya, yang membentuk awan. Nah, nanti dia kembali lagi nih awannya atau yang terkondensasi yang di atmosfer ini kembali lagi ke daratan, ke perairan dalam bentuk hujan seperti itu. Ini adalah siklus air. Oke. Jadi ada 3 poin tadi ya, ada presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Selanjutnya kita akan belajar siklus nitrogen. Nah, kita tahu nitrogen ini sangat penting ya bagi organisme. Dia menyusun protein, asam nukleat, dan klorofil. 78% atmosfer di bumi ini tersusun dari gas nitrogen. Nah, sehingga kita organisme nggak mungkin dong kekurangan nitrogen. Nah, namun perlu kita ketahui nih, nitrogen ini keadaannya sangat stabil sehingga tidak mudah berikatan dengan elemen lain. Untuk berikatan dengan elemen lain, dia harus dipecah melalui siklus nitrogen. Jadi siklus nitrogen ini ada 5 tahapan, yaitu fiksasi nitrogen, ada amonifikasi, ada nitrifikasi, asimilasi, dan denitrifikasi. Mari kita lihat penjelasan kelima tahapan siklus nitrogen. Yang pertama tadi apa? Fiksasi nitrogen. Jadi pengikatan nitrogen bebas di atmosfer atau N2 yang selanjutnya diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan ya, menjadi amonia. Jadi pengubahan gas nitrogen menjadi amonia ini atau nitrogenase. Nitrogenase ini perlu anak-anak ketahui bahwa dia hanya aktif dalam kondisi tanpa oksigen. Jadi bakteri yang terlibat di dalam pengikatan nitrogen ini, dia berada pada jaringan perakaran yang miskin atau tanpa oksigen. Misalnya rhizobium terdapat di dalam nodul tanaman kacangan, di perakaran tanaman kacang. Pernah melihat yang kayak ada bintil-bintil? Nah, itu adalah bakterinya, contoh bakteri ya. Rhizobium terdapat di dalam nodul pada perakaran tanaman kacang. Oke. Kemudian yang kedua ada tahapan nitrifikasi. Jadi amonia tadi atau amonium diubah menjadi nitrat ya. Ada 2 tahapan. Yang pertama, amonia atau amonium diubah dulu menjadi nitrit. Kemudian nitrit diubah menjadi
nitrat, itu tahapan nitrifikasi. Nah, di sini juga melibatkan bakteri, yaitu bakteri Nitrosomonas atau Nitrobacter. Ingat aja nih, sama-sama nitri, berarti Nitrosomonas atau Nitrobacter, bakteri yang terlibat di dalam pengubahan amonia menjadi nitrat. Oke, tahapan yang ketiga yaitu tahapan asimilasi. Jadi di sini adalah amonianya ini diserap atau amoniumnya maupun nitrat diserap oleh akar tumbuhan dan selanjutnya diubah menjadi protein, asam nukleat dan klorofil. Nah, tumbuhan ini kan kita konsumsi atau organisme konsumsi. Nah, untuk membentuk senyawa nitrogen pada hewan atau pada makhluk hidup seperti itu. Yang keempat, tahapannya itu amonifikasi. Di pengubahan senyawa nitrogen organik menjadi amonia dan ion amonium. Nah, amonifikasi ini dimulai saat organisme menghasilkan limbah metabolisme yang mengandung nitrogen. Misalnya, asam urat dalam kotoran burung itu mengandung nitrogen. Ya. Yang kelima, tahapan terakhir yaitu denitrifikasi atau reduksi nitrat menjadi gas nitrogen. Jadi ini dikembalikan lagi ke atmosfer. Jadi bakteri yang terlibat di dalam denitrifikasi ini adalah bakteri Pseudomonas, Thiobacillus, dan Agrobacterium. Oke, itu tadi sudah siklus nitrogen, selanjutnya siklus fosfor. Nah, fosfor ini juga bahan penyusun untuk nukleat, fosfolipid, dan ATP. Makhluk hidup menggunakan fosfor dalam bentuk ATP, yaitu adenosin trifosfat, yang berguna untuk proses metabolisme sel. Nah, siklus fosfor ini berbeda dari siklus yang sebelumnya. Kenapa? Karena siklus fosfor ini beda dengan siklus yang lainnya. Dia tidak pernah ada dalam bentuk gas, karena di alam fosfor itu tidak pernah ada dalam bentuk gas sehingga prosesnya tidak ada melewati atmosfer atau perantaraan atmosfer. Jadi di siklus fosfor ini terjadi dari tanah atau daratan menuju ke sedimen di lautan dan kembali lagi ke daratan seperti itu. Nah, begini gambaran siklus fosfor. Oke. Erosi pada batuan yang mengandung fosfor melepaskan fosfat anorganik di tanah, di perairan. Nah, di tanah, fosfat anorganik ini diserap oleh perakaran tumbuhan. Jadi, hewan-hewan memperoleh fosfor dari makanannya, yaitu tumbuhan tadi. Nah, misalnya ini contohnya ini ada sapi atau hewan apapun, misalnya makan makanan tumbuhan yang mengandung fosfat anorganik. Kemudian di perairan. Nah, fosfat anorganik ini diserap oleh alga dan tumbuhan air. Kita tahu alga dan tumbuhan air ini adalah sebagai produsen untuk zooplankton dan hewan-hewan perairan. Nah, selain diserap oleh alga dan tumbuhan air, fosfat anorganik ini diperan juga membentuk sedimen di dasar laut, ya, membentuk sedimen di dasar laut. Nanti batuan mengandung fosfor, ya. Kembali lagi nanti erosi pada batuan yang mengandung fosfor melepaskan fosfat anorganik ke tanah dan ke perairan. Beginilah seterusnya untuk siklus fosfor. Oke. Materi kita cukup sampai di sini. Jadi untuk siklus biogeokimia ada 5, ada siklus karbon, siklus air, siklus nitrogen, siklus sulfur, dan siklus fosfor. Nah, anak-anak sudah paham semua. Mungkin anak-anak ada yang masih bingung. Boleh banget nih buat yang mau bertanya, silahkan langsung hubungi ibu via WhatsApp untuk anak-anak yang ingin mengetahui lebih dalam. Nah, sebenarnya dari penugasan atau aktivitas individu pada pertemuan sebelumnya yang sudah Ibu bagikan, itu sangat membantu untuk pengayaan anak-anak di dalam memahami siklus biogeokimia. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga anak-anak tetap rajin belajar. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, kembali lagi kita akan belajar biologi untuk kelas 10 MIA dan 10 lintas minat biologi. Nah, hari ini Ibu akan mengumumkan yang pertama berdasarkan hasil vote yang sudah kita lakukan di dalam grup. Maka untuk penugasan akhir semesternya bukan dalam bentuk kuis atau ulangan harian, tetapi dalam bentuk project. Jadi pemenangnya adalah teman-teman kalian yang memilih untuk project. Nah, untuk bab ekosistem dan lingkungan kita akan melaksanakan 2
project ya. Yang pertama, semua anak baik yang MIA maupun lintas minat akan membuat satu produk daur ulang ya, misalnya daur ulang kertas atau membuat kompos dan sebagainya. Silahkan anak cari referensi tersendiri. Jadi produk daur ulang ini wajib didokumentasikan proses pembuatannya dan hasilnya seperti itu. Nanti kumpulkan ke ibu via WA, boleh Instagram atau boleh Facebook ya, di antara 3 itu. Nah, untuk yang kedua, penugasan kita untuk MIA dan lintas minat, yaitu membuat video atau poster atau bikin sekreatif mungkin. Kalian mau bentuk video, poster atau dalam bentuk TikTok tentang do and done pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan itu kan ada pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran suara. Nah, silahkan anak-anak bikin video atau foto atau poster semenarik mungkin, sekreatif mungkin. Nah, jadi 2 project ini anak-anak silahkan lakukan dengan totalitas. Nanti di grup WA ibu juga akan bagikan rubriknya seperti apa, biar itu menjadi panduan untuk anak-anak dalam mengerjakannya. Jadi ibu sangat berharap kalau mengerjakan 2 project ini dengan baik ya, karena ini akan menjadi penilaian akhir kita di semester ini. Terima kasih, selamat mengerjakan.